Melihat Rika masuk, Anthony Zack segera berdiri dan berkata dengan sangat hormat, "Halo, Nyonya Rika, kita bertemu lagi." Rika mengangguk tanpa sadar, dan kemudian bertanya kepadanya, "Untuk apa kau datang menemuiku? Apakah ada masalah?" Anthony Zack berkata sambil tersenyum, "Nyonya Rika, saya datang ke sini untuk memberitahu Anda kabar baik. Wanita yang menyerahkan barang selundupan itu padamu di bandara akhirnya diadili." "Apa?" Rika berseru dan bertanya, "Apakah kamu berbicara tentang Anissa?" Anthony Zack menjelaskan, nama asli wanita itu bukan Anissa, namanya adalah. Rika meletakkannya dengan tidak sabar dan melambaikan tangannya, memotongnya, dan berkata, "Aku tidak peduli siapa namanya. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang." Anthony Zack berpikir bahwa Rika tidak sabar untuk keluar. Jadi dia tampak bersemangat. "Menurut informan saya di NYPD, wanita itu telah mengakui kepada polisi apa yang dia lakukan, dan polisi sekarang pada dasarnya dapat memastikan bahwa Anda tidak bersalah. Tapi polisi masih perlu melangkah lebih jauh dengan beberapa proses hukum, dan ketika itu selesai, Anda akan diberikan sertifikat bahwa Anda benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu, dan kemudian sebuah dokumen akan dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, dan kemudian Anda akan bebas." Ketika Rika mendengar ini, dia dengan cepat bertanya, "Lalu kapan mereka akan membiarkanku keluar?" Anthony Zack melihat waktu dan menjawab, "Mungkin besok Anda sudah bisa keluar, Nyonya." "Ah," Rika berkata dengan ekspresi kecewa, "Lalu apa? Tidak bisakah kita membiarkan mereka melambat selama beberapa hari lagi?" Kata-kata Rika membuat Anthony Zack tercengang di tempat. Dia tanpa sadar bertanya, "Nyonya Rika, apa maksudmu dengan penundaan beberapa hari?" Rika berkata dengan marah, "Beberapa hari kemudian adalah arti harfiahnya. Biarkan saja beberapa hari kemudian, jangan terlalu cemas." Seluruh pribadi Anthony Zack langsung merasa malu. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Rika membuat permintaan yang begitu aneh. Bingung, dia tidak bisa tidak bertanya, "Nyonya, saya sedikit bingung. Apakah Anda tidak ingin saya mengeluarkan Anda dari sini secepat mungkin? Kenapa Anda tidak mau keluar sekarang?" Rika berkata dengan serius, "Sejujurnya, aku telah merasa nyaman dengan tempat ini. Orang-orang di sini sangat ramah, dan aku punya banyak teman di sini. Aku bukan orang Amerika, dan aku akan kembali ke Indonesia sebentar lagi." Faktanya, Rika sama sekali tidak memiliki teman sejati di sini, dan beberapa hanya penyanjung dari seluruh dunia. Orang-orang ini menghormati dan menyanjungnya setiap hari, dan bahkan membuatnya merasa seperti seorang ratu. Tidak mudah bagi orang biasa untuk mengalami perasaan seperti ini. Bagaimanapun, dunia bebas selalu menjadi tempat di mana ada orang-orang di luar dunia, dan sulit untuk menemukan perasaan mandiri. Namun dalam lingkungan kecil seperti penjara, relatif mudah diterapkan. Jadi Rika juga tahu betul bahwa jika dia meninggalkan Lembaga Pemasyarakatan Bedford Hills, dia tidak akan pernah bisa menemukan pengalaman melayani diri sendiri seperti ini. Anthony Zack juga sedikit bingung saat ini. Dia benar-benar tidak tahu mengapa Rika merasa sangat nyaman dengan tempat hantu ini. Jadi, dia berkata dengan malu, "Nyonya, masalah ini bukan terserah Anda dan saya sekarang. Dalam hal ini, semuanya tergantung pada efisiensi polisi. Jika mereka cukup efisien, Anda akan segera dibebaskan. Tentu saja, jika efisiensinya cukup lambat, mungkin Anda bisa tinggal di sini selama beberapa hari lagi." Rika tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan dengan cepat berkata kepadanya, "Ngomong-ngomong, bukankah kamu diundang oleh klien menantuku? Kalau begitu, bisakah kamu meminta klien menantuku untuk membantuku membuka jalan dengan polisi, agar mereka tidak membiarkanku keluar untuk saat ini? Tunggu sekitar 10 hari lagi, dan biarkan aku keluar dalam 10 hari lagi." Karena kasusnya hampir selesai, situasi Rika setara dengan minum pil penjamin.
Meskipun dia sangat nyaman di sini sebelumnya, dia agak khawatir, bagaimana jika dia tidak bisa keluar sendiri? Kehidupan penjara itu menyenangkan, dan menyenangkan menjadi bos di Bedford Hills, tapi itu semua berdasarkan pengalaman hidup. Jika dia benar-benar tidak bisa keluar, sehingga kehidupan seperti ini menjadi normal, maka dia tidak tahan. Tapi sekarang dia bisa benar-benar lega. Anissa telah menyerah, dan keluhannya telah terhapus, jadi dia bisa pergi kapanpun dia mau. Karena itu, dia lebih memilih untuk tetap tenang selama beberapa hari lagi. Anthony Zack sedikit malu saat ini, tetapi dia memiliki tujuan untuk tidak mengecewakan pelanggan. Jadi dia segera setuju dan berkata, "Nyonya Rika, jangan khawatir, saya akan membantu Anda dengan masalah ini." Rika menghela nafas lega dan berkata, "Kalau begitu jangan lupa, aku menunggu kabar baikmu." Hal pertama yang Anthony Zack tinggalkan di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, dia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil Daron, lelaki tua dari keluarga Faye. Di telepon, dia melaporkan perilaku aneh Rika kepada Daron satu persatu, dan Daron buru-buru menyampaikan permintaan Rika kepada Tama kata demi kata. Ketika Tama sedang menelepon dan mendengar Tuan Faye berkata bahwa Rika tidak ingin meninggalkan penjara untuk saat ini, dia sendiri merasa tercengang. Dia benar-benar tidak menyangka ibu mertuanya akan kecanduan berada di penjara. Sepertinya dia memiliki kehidupan yang sangat baik di institusi. Pada saat ini, Daron yang berada di ujung telepon berkata dengan hormat, "Tuan Renza, tidak terlalu sulit untuk menjaga ibu mertuamu di lembaga pemasyarakatan. Saya bisa menelepon teman-teman dari Departemen Kehakiman untuk mengaturnya." Tama berkata tanpa berpikir saat ini, "Lupakan saja, jangan repot-repot, mari kita atur dia keluar dari penjara besok." Sebenarnya, Tama tidak ingin membiarkan Rika keluar sepagi ini. Lagi pula, dia tidak terlalu berharap untuk melihat wajahnya setiap hari. Namun, ia juga harus mempertimbangkan perasaan istrinya. Dia telah jauh dari Providence untuk beberapa waktu. Selama ini, istrinya pergi ke sekolah dan tinggal sendirian, dan dia harus mengkhawatirkan Rika di penjara. Hidup ini sedikit menyiksa baginya. Meskipun dia 100% yakin bahwa dia bisa membawa Rika keluar kapan saja, dalam pandangannya, bahkan jika dia lebih yakin dengan apa yang dia katakan, dia masih akan merasa tidak aman. Lagi pula, dari sudut pandangnya, ibunya dijebak kali ini dan menikam sebuah keranjang besar, dan dia mungkin dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena kecerobohan sekecil apapun, jadi dia tidak bisa meyakinkan dirinya sepenuhnya sebelum ibunya dibebaskan dari penjara. Tama tidak ingin Alena terus khawatir, jadi dia berencana untuk membiarkan Rika keluar besok, dan kemudian membawanya ke Providence, sehingga Alena bisa merasa nyaman secepat mungkin. Sekarang, di fasilitas pemasyarakatan Bedford Hills. Sejak Rika bertemu Anthony Zack, suasana hatinya menjadi tidak tenang. Ketika dia kembali ke restoran, dia kehilangan nafsu makan bahkan untuk mie rebus tomat dan telur. Ketika sekelompok orang melihat bahwa dia dalam keadaan cemas, mereka buru-buru bertanya, "Saudari Rika, ada apa denganmu? Apakah sesuatu terjadi?" Rika menggelengkan kepalanya dengan sedih dan berkata, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang itu." Rika tidak ingin memberitahu mereka bahwa dia mungkin akan segera pergi. Dalam hal ini, diperkirakan banyak dari mereka akan merayakannya dengan penuh kesenangan. Bahkan narapidana di sel lain akan merayakan kepergiannya. Karena itu, Rika memutuskan untuk tidak mengatakan sepatah kata pun, dan biarkan setiap detik dia tinggal di lembaga pemasyarakatan Bedford Hills menjadi ketakutan. Namun, untuk memastikan bahwa dia bisa tinggal di penjara selama beberapa hari lagi, dia menggunakan telepon umum di taman bermain untuk menelepon Tama ketika dia keluar mencari udara segar. Setelah Tama terhubung, Rika buru-buru berkata di ujung telepon yang lain, "Menantuku yang baik, ini ibu."
Tama berkata dengan sopan, "Bu, bagaimana kabarmu selama 2 hari ini?" Rika berkata berulang kali, "Semua baik-baik saja." "Bagus, sangat bagus. Aku meneleponmu hanya untuk memberitahumu jangan khawatir tentang ibu. Aku baik-baik saja di sini." Tama mendengus dan berkata, "Itu bagus, Bu. Saya mendengar tentang tersangka yang berbohong kepada ibu. Orang itu telah ditangkap. Saya yakin ibu akan segera keluar." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.